Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 20 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai bab 21 ayat 2. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan dimeteraikannya, jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka. Juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api.
Itulah kematian yang kedua, yakni lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan, tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan tetap setia dalam iman dan pengharapan. Ketika Injil Lukas hari ini berkisah tentang penggambaran yang dibuat oleh Yesus tentang bagaimana persisnya kedatangan kerajaan Allah itu dimulai. Ia berkata, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bagi Yesus, pelbagai kejadian perubahan pada alam dan sejarah adalah penunjuk tentang kedatangan kerajaan Allah yang semakin dekat. Biarpun demikian, segala kebenaran pengajarannya tidak akan hancur, tidak akan dibatalkan atau dihapuskan.
secara tidak langsung Ia menasehati untuk orang tetap setia padanya. Saudara terkasih, dalam penglihatan rohaninya, Santo Yohanes, penulis kitab Wahyu, menyaksikan apa yang akan berlangsung pada akhir zaman itu sendiri. Ada beberapa hal dicatat. Pertama, Allah menghukum setan dan iblis untuk tidak lagi menyesatkan siapapun. Kedua, kemuliaan, kehormatan, dan kuasa untuk turut menghakimi dan memerintah bersama Kristus diberikan Allah kepada para martir yang dibunuh karena tetap setia pada Kristus. Ketiga, lenyapnya dunia dan berlangsungnya pengadilan oleh Allah berdasarkan perbuatan mereka masing-masing. Yang tidak tercatat dalam kitab penghakiman itu akan menjalani kebinasaan. Keempat, anugerah langit, bumi serta Yerusalem baru yang berbeda dengan sebelumnya sebagai lambang kehidupan baru. Jadi, ada penghukuman dunia kegelapan, pengadilan Allah, dan terbentuknya kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi yang baru, serta Yerusalem yang baru dari surga. Kedua bacaan ini mengajak kita untuk dua hal. Pertama, serius mengusahakan pertobatan dan pembaharuan diri karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedua, tetap setia dalam iman dan pengharapan akan kedatangan kerajaan Allah yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.